Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks editorial. Tonton videonya sampai habis ya. Apakah kalian pernah melihat ini di koran? Kira-kira gambar apa itu? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Itu adalah gambar tajuk rencana. Tajuk rencana dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Tujuan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Struktur teks editorial. 1. Pertanyaan pendapat, berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang kedua, argumentasi. Bukti atau alasan digunakan dalam memperkuat pernyataan suatu tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau bagian penutup teks. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Sebagai introspeksi diri atau sindiran, memberikan saran, dukungan, atau pesan kepada orang lain. Contoh, di mana rasa kasihanmu pada anak-anak jalan itu? Mengapa kamu begitu sulit untuk dipahami? Yang kedua yaitu menggunakan adverbia. Adverbia frekuentatif adalah menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Misalnya, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi untuk meyakinkan dan mempertegas argumentasi. Konjungsi temporal, misalnya kedua, pertama, mula-mula, kemudian, berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Konjungsi penguatan, misalnya, bahkan, juga, selain itu, lagi pula. Konjungsi penyebab, yaitu sebab, karena itu, dan maka. Yang keempat yaitu menggunakan verba. Verba atau kata kerja dalam editorial adalah verba material, verba rasional, dan verba mental. Verba material adalah menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik. Verba rasional adalah hubungan intensitas satu dengan yang lainnya. Verba mental adalah menunjukkan adanya persepsi. Selanjutnya kita masuk ke contoh teks editorial. Yang pertama yaitu ada pengenalan isu atau tesis. Bisa kalian lihat contoh dari pengenalan isu atau tesis. Yang kedua yaitu ada argumentasi. Argumentasi itu adalah penyampaian pendapat. Di sini bisa kalian lihat bahwa sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Presiden.
Pada paragraf kedua, yaitu adanya keberadaan tim disebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Perbuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Kemudian pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perencanaan vaksin atau obat. Jadi di situ adalah termasuk dari argumentasi. Yang terakhir yaitu bagian penegasan ulang. Di sini bisa kalian lihat contoh dari penegasan ulang. Daripada hanya mengendalikan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetasan dan pelacakan pasien suspek. Dan tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru. Itulah tadi contoh dari teks editorial dan penjelasan mengenai materi teks editorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.